Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah metodologi penelitian, rancangan usulan penulisan skripsi dengan judul pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, kebijakan operasi, dan kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 disusun oleh Dwi Ayu Fatmala dengan NIM 2020178 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus tahun 2023. Latar belakang nilai perusahaan dapat diartikan sebagai nilai pasar karena ketika harga saham perusahaan naik, nilai pasar dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimal. Seiring dengan berkembangnya bisnis, mendorong berbagai industri untuk tumbuh lebih kompetitif untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu sektor perusahaan yang mempunyai peluang sukses di tahun 2022 adalah perusahaan food and beverage. Food and beverage mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat karena sering bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan itu semakin meningkat. Tetapi ketika Indonesia mengalami masalah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh merebaknya COVID-19. Akibat pandemi tersebut, mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pembatasan berbagai aktivitas seperti kegiatan ekspor-impor yang menyebabkan aktivitas konsumsi masyarakat menjadi berkurang dikarenakan investor enggan melakukan investasi bahkan menjual sahamnya karena takut mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Yang pertama, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah kebijakan operasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia? Yang terakhir, apakah kebijakan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk menguji pengaruh kebijakan operasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir yaitu untuk menguji pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini menggunakan teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Ross tahun 1977. Teori sinyal adalah tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang prospek perusahaan. Dasar teori sinyal mengasumsikan bahwa manajemen perusahaan mempunyai informasi nilai perusahaan yang lebih akurat dibandingkan dengan investor di luar perusahaan. Yang selanjutnya itu kerangka pemikiran. Yang pertama, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, kebijakan operasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir yaitu metodologi pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Yang pertama, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan jenis sekunder dan sumber data yaitu laporan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, populasi dan sampel.
populasinya yaitu seluruh perusahaan sektor konsumer non-cyclical subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Sedangkan untuk sampel itu menggunakan teknik purposive sampling. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini mengumpulkan data laporan keuangan tahun yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dengan data yang tersebut yang sudah diperoleh, diolah. Yang keempat yaitu metode pengelolaan data. Dalam penelitian ini ada 3, yang pertama editing, coding, dan tabulasi. Yang terakhir yaitu analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan 4 analisis. Yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua uji pemilihan model data panel, yang ketiga analisis regresi berganda model data panel, yang keempat penguji hipotesis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.